Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa sekalian, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi kita kali ini membahas buku SQ SOP Ketukan Tartil Mushaf Madinah halaman 17 dan 18, yaitu tentang definisi tartil. Setelah sebelumnya kita membahas motivasi kenapa harus belajar tartil, kiranya perlu dibahas mendalam tentang definisi tartil itu sendiri. Jangan lupa pemirsa, bahwa tartil ini adalah goal kita ya. Goal kita dalam pembelajaran Al-Quran. Ia menjadi tema sentral pembelajaran kita. Karena itu, marilah kita sedikit fokus mengarah ke sana. Jangan sampai sibuk belajar Al-Quran, namun tema sentral ini malah diabaikan. Sebelum lanjut, kembali saya informasikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Bagi Anda yang membutuhkan beasiswa pesantren tahfidz Al-Quran untuk putra dan putri tercinta, kini masih dibuka kesempatan beasiswa 100% untuk putra putri Anda. Hubungi mudir pesantren tahfidz Al-Quran Maslahat Ar-Raudhah Ciamis di nomor WA 0812 9643 6450 dengan Ustadz Rahmat Hadi SOSI Al-Hafidh. Semoga kelak putra-putri Anda menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Info kedua, dari kantor pusat kami di Bekasi, Arba'in siap mengantarkan Anda menunaikan ibadah haji atau umroh ke Baitullah. Bersama Arba'in, dapatkan perjalanan ibadah yang aman, nyaman, dan berkesan. Arba'in, aman dan terpercaya, memudahkan perjalanan religi Anda. Kembali ke laptop pemirsa. Mari kita kaji makna tartil. Kali ini saya membatasi pembahasan tentang tartil ini pada pembahasan secara lughatan, kebahasaan, definisi kamus, untuk dukungan argumentasi bagi metode SQ yang sedang kita pelajari ini. Di mana penyajian metode SQ ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Adapun definisi tartil secara istilahan, itu sudah sering kita dengar ya. Atau Anda bisa mendapatkannya di buku-buku panduan tahsin, atau juga bisa dengan menyimak video-video pembelajaran Al-Quran di channel sebelah yang meramu pembelajaran Al-Quran dengan pendekatan kualitatif. Pemirsa, apa itu tartil? Kata tartil itu merupakan kata bentukan, kata olahan. Untuk memahaminya, tidak cukup hanya membuka kamus, tapi juga kudu menggunakan sedikit ilmu shorof. Tidak cukup dengan kamus, karena untuk bahasa Arab ini, penyajian kata di kamus tidaklah instan. Terkadang, kita sudah mencarinya muter-muter, tapi susah, tidak ketemu. Seperti halnya kata tartil ini pemirsa. Kalau kita mencarinya di kamus bahasa Arab, kita harus tahu akar katanya dulu. Jadi, untuk mencari kata tartil ini, kita tidak bisa mencarinya di kelompok huruf T, seperti halnya kamus-kamus non-Arab.
Jadi kudu tahu akar katanya dulu. Baru kemudian dicari atau dianalisa dengan sedikit ilmu saraf. Nah, untuk kata tartil ini adalah kata jenis masdar yang diolah dari kata dasarnya, yaitu kata ro, ta, la. Hurufnya ro, ta, dan lam. Karena itu, untuk menemukan kata tartil ini, kita bisa cari dan menemukannya di Kamus Bahasa Arab di kelompok huruf R. Pemirsa, rotala itu sendiri memiliki banyak arti. Di sini saya kutipkan beberapa contoh saja. Bila kata ini disandingkan dengan kata syai'un, sesuatu, maka kata ini berarti tersusun rapi. Di bawahnya ini juga ada arti tartil yang lain, pelan-pelan. Itu bila digunakan untuk merapihkan ucapan atau perkataan. Jadi bila diterjemahkan secara mandiri sebagai kata kerja, kira-kira kata rotala ini berarti rapi. Supaya jelas kata kerjanya, okelah kita terjemahkan rapi-rapi, beres-beres, bebenah gitu ya. Nah, sebelum menuju kata tartil, dari mana asalnya, yuk kita bahas dulu akar kata rotala di kamus ini. Sedikit saya tambahkan pelajaran bahasa Arab nih, agar Anda penasaran. Siapa tahu nanti jadi tertarik untuk ikut belajar bahasa Arab. Kita bahas dulu unsurnya ya, sesuai apa yang ada di kamus. Perhatikan di kotak ini. Di Kamus Bahasa Arab, pada bagian pertama perpindahan kata baru, di situ biasanya ditampilkan 3 unsur, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari', dan masdar. Dibuka dengan tanda bintang ini ya. Nah, ada tanda bintang, itu berarti pokok pembahasan kata yang baru. Nah, nanti saya tambahkan 1 unsur lagi, yaitu fi'il amr. Karena nanti akan ada pembahasan ayat yang menggunakan format fi'il amr ini. Cermati dulu ke sini pemirsa, ke kata dasarnya. Yang ini, rotala, adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja bentuk lampau. Rotala artinya telah rapi-rapi. Kemudian yang kedua ini ada garis dan tanda fathah di atasnya. Tanda fathah ini adalah kode untuk bentuk fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari' adalah kata kerja bentuk kekinian yang akan datang. Bila di atas garis dikasih kode fathah seperti ini maksudnya agar ain fi'il pada fi'il mudhari'nya harus ditandai fathah. Sehingga fi'il mudhari'nya menjadi yartalu. Kalau di sini kodenya kasrah, maka fi'il mudhari'nya menjadi yartilu. Dan apabila di sini dikasih kode dhammah, maka bentuk fi'il mudhari'nya menjadi yartulu. Nah, di sini kodenya fathah. Maka fi'il mudhari'nya menjadi yartalu. Yartalu ini diterjemahkan sedang rapi-rapi atau akan rapi-rapi. Adapun yang ketiga ini pemirsa, rotlan. Ini adalah bentuk masdarnya. Masdar itu kata kerja yang dibendahkan. Nanti posisinya di dalam kalimat, masdar ini biasanya difungsikan sebagai objek atau bisa sebagai hal untuk menerangkan suatu keadaan. Karena itu, kata rotlan ini diterjemahkan kerapihan atau suatu kondisi yang rapi. Kita tambahkan 1 poin lagi, yaitu bentuk fi'il amrnya. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Bila kita sudah mengetahui bentuk fi'il mudhari'nya, dari fi'il mudhari' itu kita bisa mengubahnya menjadi fi'il amr.
Karena fi'il amr memang disusun dari fi'il mudhari'. Caranya? Nah, bagi Anda yang sedang ngerjain PR bahasa Arab membuat fi'il amr, perhatikan caranya nih. Yang pertama, hilangkan huruf pertamanya. Ini disebut huruf mudhara'ah. Yang kedua, sukunkan huruf terakhirnya. Gimana tadi? Pertama, hilangkan huruf awalnya, huruf mudhara'ahnya. Kemudian sukunkan huruf akhirnya. Nah, jadilah ini fi'il amr. Bunyinya retal. Retal. Susah dibacanya ya. Susah. Ya, karena dalam bahasa Arab itu awal kata haruslah huruf yang terbuka, berharokat. Tidak boleh sukun seperti ini. Bila kondisinya tertutup, bertanda sukun seperti ini, maka harus dibuka dengan menambahkan vokal di awalnya. Nah, karena vokal itu tidak bisa muncul sendirian tanpa bantuan huruf, maka ditambahkanlah huruf hamzah wasal di sini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa menempatkan vokal i pada hamzah wasal itu. Jadi bacanya gimana? Irtal. Fi'il amr ini. Irtal. Kata kerja perintah. Artinya, rapihlah. Adapun kata tartilan yang sedang kita bahas ini pemirsa, itu adalah kata bentukan, kata hasil olahan. Kalau kita lihat bentuk masdarnya, tartilan, kata ini sepola dengan kata taf'ilan, mengikuti wazan fi'il fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Sehingga kalau bentuk masdarnya tartilan, maka mengikuti wazannya, bentuk fi'ilnya menjadi rattala yurattilu tartilan. Coba perhatikan. Apa sih bedanya antara baris 1, rotala yartalu, dengan baris 2, rattala yurattilu? Di baris kedua, ada tasdidnya. Yang atas, rotala, jumlah hurufnya 3 ya. Ro, ta, dan lam. Yang bawah, rattala, jumlah hurufnya 4. Karena huruf bertasdid dihitung sebagai huruf ganda. Pemirsa sekalian, bila cuma 3 huruf seperti rotala ini adalah kata kerja intransitif. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Namanya fi'il lazim dalam bahasa Arab. Dan bila berubah menjadi 4 huruf seperti kata rattala ini, ia menjadi kata kerja transitif. Kata kerja yang membutuhkan objek. Dalam bahasa Arab namanya fi'il muta'addi. Kata kerja yang membutuhkan objek. Karena itu bila ada tasdidnya, rattala, ia diterjemahkan dengan menambahkan awalan dan akhiran titik-titikkan. Titik-titiknya kata kerjanya. Kalau kata kerjanya adalah kata rapi, kemudian ditambah awalan dan akhiran kan, maka akan menjadi merapikan. Nah, bedakan artinya. Yang atas, yang 3 huruf artinya rapi. Yang 4 huruf merapikan. Apa bedanya? Nah, untuk membedakan pengertian keduanya, kita butuh sampel kalimat nih. Coba perhatikan kalimat ini. Pertama, si Ucok telah rapi. Si Ucok telah rapi. Bila kalimat ini tanpa tambahan kata lain cukup di situ. Si Ucok telah rapi. Apakah kalimat ini bisa dipahami sebagai kalimat yang sempurna? Bisa. Si Ucok sudah rapi. Nah, sekarang bandingkan dengan yang transitif, yang butuh objek. Kalimat kedua. Si Ucok telah merapihkan. Si Ucok telah merapihkan. Apakah kalimat ini pengertiannya sudah sempurna? Belum. Merapihkan apa? Apanya yang dirapihkan? Belum jelas. Itu maksud dari membutuhkan objek.
Jadi agar sempurna ditambahkan objek, ya. Misalnya si Ucok telah merapihkan dagangan, misalnya gitu ya. Sehingga setelah ditambahkan objek, kalimatnya menjadi kalimat yang sempurna. Nah, itu dia pemirsa, perbedaan antara rotala yang 3 huruf dengan rottala yang 4 huruf. Rapih dengan merapihkan. Bila demikian, maka arti masdarnya pun akan berbeda. Antara rotlan dengan tartilan, pengertiannya akan berbeda. Bila rotlan berarti rapi, beres, maka tartilan adalah suatu kondisi rapih yang betul-betul diupayakan rapihnya. Sangat rapih, rapih yang sempurna. Menggenapi pembahasan, saya tambahkan satu unsur kata lagi, yaitu fi'il amrnya. Fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya yuraddilu. Kalau kita ubah menjadi fi'il amr, caranya hilangkan huruf awalnya, sukunkan huruf terakhirnya, sehingga menjadi raddil. Bila roknya sudah berharakat seperti ini, maka tidak perlu ditambahkan lagi hamzah wasal. Hamzah wasal hanya ditambahkan bila huruf pertamanya tertutup, bersukun. Jadi lengkap sudah pembahasannya pemirsa tentang akar kata rattala yuraddilu tartilan ini. Rattala fi'il madhi artinya telah merapihkan. Yuraddilu fi'il mudhari' artinya sedang atau akan merapihkan. Rattil fi'il amr artinya rapihkanlah. Dan tartilan ini masdarnya. Artinya adalah kondisi rapi yang benar-benar diupayakan kerapihannya. Rapih yang sempurna. Nah, setelah lengkap pembahasan asal-usul katanya, baru kita menuju kepada ayat Al-Qur'annya. Pemirsa, di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan 3 jenis kata. Rattala, fi'il madhi, rattil, fi'il amr, dan tartilan, yaitu masdarnya. Seperti di ayat 32 surat Al-Furqan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata rattala dan tartilan. Wa rattalnahu tartilan. Perhatikan ke sini pemirsa. Kata rattalna ini fi'il madhi. Loh, kok beda? Yang ini rattalna, yang atas rattala. Iya, beda. Karena apa? Karena fi'il madhi itu dia berubah harakat akhirnya bila pelakunya, subjeknya adalah orang pertama pembicara dan orang kedua lawan bicara. Sebagai ilustrasi tambahan saya tampilkan 4 saja ya. Rattalta, rattalti, rattaltu, dan rattalna. 4 saja ya. Harusnya semuanya tasrif lughawi itu ada 14. Jadi fi'il madhi itu huruf terakhirnya berubah menjadi sukun bila subjeknya atau pelakunya orang pertama atau orang kedua. Seperti rattalta ini adalah untuk kamu laki-laki. Kamu telah merapihkan. Rattalti artinya kasrahnya. Ini juga untuk kamu tapi perempuan. Rattalti kamu telah merapihkan. Rattaltu tuknya dhammah ya. Ini untuk aku, untuk saya. Saya telah merapihkan. Dan yang terakhir rattalna. Ini untuk kami. Jadi artinya rattalna, kami telah merapihkan. Jadi pada ayat ini rattalna artinya adalah kami, siapa? Allah. Kami, Allah, telah merapihkan. Rattalnahu
Nah, hu-nya ini adalah kata ganti, kembali kepada Al-Quran. Jadi yang dirapikan adalah Al-Qurannya, bacaannya. Adapun tartilan ini berfungsi sebagai maf'ul. Dan maf'ul yang akar katanya sama dengan fi'ilnya, ia disebut dengan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak berfungsi menguatkan, menyangatkan makna kata kerjanya. Sehingga terjemahan tartilan di sini sebagai maf'ul mutlak adalah kondisi yang serapih-rapihnya. Ada yang menerjemahkan rapih, optimal, rapih yang sempurna. Jadi terjemahan letterlek ayat ini, warattalnahu tartila, kita terjemahkan, dan kami, maksudnya Allah, telah merapihkannya. Maksudnya adalah bacaan Al-Quran itu. Serapih-rapihnya. Gitu ya. Karena ayat ini sedang cerita tentang turunnya ayat Al-Quran yang berangsur-angsur itu. Maka kita kondisikan terjemahannya menjadi pada saat diturunkannya, kami telah merapihkan bacaan itu serapih-rapihnya. Itu dia. Allah menggunakan kata rattalna, fi'il madhi, dan tartila. Kemudian juga seperti di ayat 4 surat Al-Muzammil, Allah menggunakan bentuk fi'il amr, rattil, dan masdar tartilan. Warattilil Qur'ana tartilan. Rattil ini fi'il amr pemirsa. Lihat atas, rattil. Kok ini kasroh? Iya, tadinya sukun. Kenapa kok jadi kasroh? Karena sukun bertemu dengan sukun lagi. Lihat tuh, ada 2 sukun di tengah. Maka macet tuh bacaannya. Maka kemudian sukun yang pertama dihapus. Kemudian diganti dengan kasrah seperti ini. Sehingga menjadi rattili. Jadilah warattilil Qur'ana tartilan. Tadinya warattil al-Qur'ana tartilan. Karena ada 2 sukun menjadi warattilil Qur'ana tartilan. Nah, sesuai dengan pembahasan asal-usul kata tadi, ayat ini kita terjemahkan menjadi dan rapihkanlah bacaan Al-Quran itu serapih-rapihnya. Demikian ya, terjemahan letterlek dari ayat ini. Nah pemirsa, apanya yang dirapihkan dari bacaan itu? Harakatnya, ya. Apanya? Yang dirapihkan harakatnya. Nah pemirsa, tentang harakat ini kita tunda dulu ya, bersabar ya. Kita jadikan sebagai materi video berikutnya. Nah demikian tadi pemirsa pemaparan tentang definisi tartil lughatan secara kebahasaan, definisi kamus, leksikal. Semoga bermanfaat ya untuk menambah wawasan kita semua. Terima kasih ya atas kebersamaan Anda semua. Sampai ketemu lagi di kesempatan penayangan video tutorial berikutnya. Ma'akumun aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.